Bagaimana pergerakan penumpang dan kendaraan yang kembali dari arah Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa untuk saat ini. Kami sudah bergabung dengan Kepala Bidang Humas Polda Banten Kombes Sinto Silitonga. Selamat malam Pak Sinto. Selamat malam Mas dan selamat malam para pemirsa. Ya, semoga Anda juga sehat selalu karena kami yakin pantauan beberapa hari ke belakang apalagi di momen puncak arus balik kali ini terbilang intens begitu. Khusus untuk malam ini kita bicara Pak, ini hari terakhir dari proyeksi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan otoritas kepolisian akan menjadi puncak arus balik Lebaran terutama untuk jalur penyeberangan sendiri. Potensinya apakah betul-betul akan terjadi malam ini atau sudah lewat atau baru akan terjadi hari-hari berikutnya Pak? Ya, pertama kami berbicara data terlebih dahulu dari penyeberangan Bakauheni yang tiba di wilayah Merak. Sesuai dengan informasi yang kami terima sampai dengan pukul 08.00 tadi pagi, bahwa jumlah penumpang yang sudah tiba dari Bakauheni mengalami peningkatan dari hari Jumat sebelumnya 140.000 menjadi 160.000. Dan kami yakinkan bahwa memang angka tersebut kecenderungannya itu akan meningkat pada hari Minggu. Namun kami masih menunggu data sampai dengan pukul 20.00 yang biasanya akan di-share melalui grup WhatsApp kami. Indikator lainnya bahwa hari ini juga menjadi puncak arus balik adalah ketika kami berada saat ini di gerbang tol Cikupa, terutama yang exit Cikupa ke arah Jakarta. Sesuai dengan periodisasi waktu yang sama dari pukul 07.00 pagi hingga 20.00 kemarin terdapat 35.000 kendaraan yang sudah melintas exit tol Cikupa arah Jakarta. Namun pada malam ini dengan waktu yang sama meningkat 1.000 kendaraan menjadi 36.000 kendaraan exit tol Cikupa arah Jakarta. Maka indikator ini akan menjadi sinyalemen bagi Polda Banten bahwa dapat saja arus balik akan menjadi puncak pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Demikian Mas. Oke, proyeksinya hari ini malam ini apalagi untuk lalu lintas yang akan mengarah ke gerbang tol Cikupa naik 1.000 unit jadi 36.000. Untuk kenaikan ini apakah masih dibilang lalu lintasnya terkendali atau sempat terjadi sendatan beberapa saat di beberapa jam tertentu? Lalu skenario lalu lintas atau rekayasanya sendiri bagaimana Pak? Ya, kami sampaikan bahwa ketika kami berada di gerbang tol Cikupa dengan kapasitas 36.000 kendaraan, alhamdulillah kita melihat tidak ada kepadatan yang signifikan. Dari pantauan kami, ekor pada exit tol Cikupa hanya berkisar 200 sampai 250 meter. Dan karena kesigapan dari teman-teman MMS, pengelola jalan tol, maka tidak ada kepadatan yang signifikan dan pelayanan untuk tap barcode pembayaran tol tersebut juga dapat berlangsung dengan cepat. Sehingga kami katakan bahwa sampai dengan saat ini Polda Banten masih memainkan pengamanan atau pelayanan Kamsel Tipcar Lantas khusus jalur tol arteri masih dalam situasi hijau atau kita klasifikasikan dalam situasi normal. Karena kapasitas jalan tol yang 65 km masih mampu menampung secara lancar jumlah ribuan kendaraan yang melintas saat ini. Demikian Mas. Yang ini sebagai pengingat juga begitu Pak, mungkin dalam beberapa kali sempat ada kendala atau hambatan yang dirasakan oleh para pemudik yang berada di sekitar pelabuhan ataupun di sekitar gerbang tol, entah itu mungkin transaksi ya terhambat karena saldo e-tolnya kurang memadai begitu atau tidak sempat melakukan transaksi online saat berada di pelabuhan. Mungkin hal apa yang harus diingat betul oleh para pemudik yang akan kembali ke Jakarta terkait dengan aktivitas mereka selama di pelabuhan ataupun juga di gerbang tol? Ya, kalau kondisinya memang dengan 160.000 jumlah penumpang yang kemarin sudah melintasi wilayah Pelabuhan Merak hingga ke jalur tol, kami tidak menemukan informasi ataupun keluhan dari para penumpang yang kecenderungannya memang langsung melintas, kecuali dengan adanya kepadatan pada rest area, terutama pada rest area 668 dan kemudian rest area 45. Nah, di rest area ini pun sesungguhnya pelayanan dari pengelola rest area juga signifikan dan Polda Banten pun belum pernah selama hari H dan hari H+6 saat ini
memainkan buka tutup rest area. Karena kapasitasnya juga cukup signifikan, mampu menampung 120 sampai 150 per rest area untuk kendaraan kecil dan 100 hingga 120 truk bus di setiap rest area. Jadi untuk fungsi tap atau fungsi barcode dalam pembayaran, kami belum menerima informasi yang signifikan adanya keluhan dari pihak pengemudi. Namun dalam skenario kontingensi, kami sudah koordinasi dengan para pengelola jalan tol termasuk Jasa Marga bahwa mereka harus menyediakan mesin-mesin tambahan dan personil tambahan jika situasi beralih ke situasi kuning atau merah, sehingga kepadatan yang cukup panjang tidak hanya bisa dilayani pada pintu-pintu tol, tetapi pembawa mesin dan orang tambahan akan menghampiri para pemudik dari di samping driver mereka masing-masing untuk bisa dilakukan tap barcode terhadap pembayaran itu. Demikian, Mas. Oke, Anda katakan tadi Pak Sinto bahwa perkiraannya lonjakan akan terjadi pada hari ini di hari Minggu. Tapi kalau kita ingat lagi dari pemerintah pusat sendiri sudah menyebut bahwa untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan diminta untuk masyarakat yang sudah libur lebaran di kampung halaman dan akan kembali ke Tanah Rantau terutama ke arah Jakarta begitu mengambil tanggal setelah puncak arus balik. Artinya bisa jadi esok hari atau hari-hari berikutnya. Adakah kemungkinan prediksi lonjakan akan terjadi lagi untuk esok hari di hari Senin, Pak? Dan skema atau skenario rekayasa lalu lintas yang disiapkan untuk mencegah adanya potensi kenaikan volume kendaraan untuk esok hari bagaimana kemudian, Pak? Ya, sesuai dengan analisa dan evaluasi harian yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, kami meyakini bahwa puncak arus balik untuk wilayah Banten, terutama dari teman-teman yang berada di Sumatera ke Jawa, sudah terjadi sejak hari Jumat tanggal 6 Mei, Sabtu tanggal 7 Mei, dan pada hari ini akan juga berada pada puncak yaitu tanggal 8 Mei. Nah, konteksnya memang ada terjadi juga hal yang sama ketika kita melihat data kendaraan dan orang yang melintas dari Pelabuhan Merak menuju ke Lampung. Nah, sesuai dengan data yang kami terima, pada hari Kamis sekitar 40.000, kemudian pada hari Jumat meningkat menjadi 50.000, dan pada hari Sabtu kemarin sampai dengan 08.00 meningkat menjadi 61.000. Ini artinya meskipun arus balik banyak sampai 160.000 warga kita yang sudah kembali dari Lampung, tetapi ternyata ada juga peningkatan warga kita yang berangkat ke Sumatera. Maka dari itu, Polda Banten terus memberikan pelayanan untuk bisa menyambut kembali warga kita yang berangkat setelah H+4, 5, dan 6 ke Sumatera, dengan perkiraan kemungkinan pada Selasa dan Rabu akan kembali ke wilayah Jawa melalui Banten. Namun kami yakini bahwa jumlah yang kembali pada hari Selasa dan Rabu itu tidak sebesar pada puncak arus mudik sejak Jumat, Sabtu, dan Minggu ini. Demikian, Mas. Harus diperhatikan bagi masyarakat dan yang lebih penting lagi adalah bisa memperhatikan keselamatan selama berkendara terutama saat akan melakukan penyeberangan dari Lampung ke Pelabuhan Merak, Banten. Pak Sinto Silitoka, terima kasih banyak waktu Anda sudah berbincang bersama Kompas TV pada malam hari ini. Sehat selalu untuk Anda, Pak, dan teman-teman yang berjaga malam ini.